Cikarang. Ibu Yeti selaku pemilik usaha UMKM Cita Rasa yang dimana beliau menjual produk berupa siwang. Siwang adalah singkatan dari terasi dan bawang. Siwang merupakan olahan berbahan dasar bawang merah yang diolah dengan bumbu tambahan. Awal mula berdirinya UMKM ini adalah ketika penjual merasakan siwang dari toko lain yang enak dan gurih. Kemudian penjual terinspirasi untuk mencoba membuat siwang yang serupa bahkan lebih enak. UMKM ini berada di Sukamalang, Subang, Jawa Barat. Selanjutnya ada perencanaan produksi. Bahan baku yang digunakan dalam UMKM ini adalah bawang merah, terasi, penyedap rasa, cabai bubuk, dan juga minyak goreng. Nah, dari bahan baku berupa bawang merah tersebut, penjual mendapatkannya dari pengepul sekaligus menjadi modal bagi usaha tersebut yang nantinya akan dibayar setelah mendapatkan keuntungan atau habisnya produk yang dijual. Pemilik UMKM ini memperkerjakan 6 pegawai, akan tetapi jika jumlah produksi melebihi kapasitas dari biasanya, maka pegawai sewaktu-waktu bisa bertambah 9-10 pegawai. Produksi siwang ini berlangsung ketika musim panas. Apabila musim hujan, produksi siwang akan berkurang karena bahan baku bawang putih yang digunakan berukuran kecil, kotor, dan rusak. Strategis penjual yang ada 3, yaitu pertama door to door, secara langsung mendatangi rumah ke rumah untuk menawarkan produk, dan pemilik siwang juga menggunakan sosial media, yaitu agar mempermudah pemasaran yang lebih efektif juga. Dan yang ketiga, reseller, dan ia menitipkan produk siwang ke tukang bakso dan toko-toko terdekat. Di sini saya akan menjelaskan kembali perencanaan produksi melalui diagram alur yang sistematis. Nah, diagram ini itu membantu kita memahami tahapan penting dalam proses produksi, mulai dari mendesain produk dan resep, pencarian tenaga kerja, pengadaan alat, perencanaan produksi, pencarian bahan baku, membuat produksi, pengemasan, uji coba, promosi, evaluasi, hingga proses distribusi. Nah, setelah itu kita akan menentukan jadwal produksinya dan memastikan setiap proses berjalan sesuai rencana dan juga waktu. Nah, awal mulanya kurva ini menampilkan garis yang lurus, di mana kegiatan ini adalah tahapan awal pengusaha untuk membuka usaha siwang ini, yaitu mendesain produk dan juga meriset resep. Nah, selanjutnya pada proses selanjutnya kurva ini menjadi bercabang, di mana di sini ada 2 kegiatan, yaitu pencarian tenaga kerja dan juga pengadaan alat. 2 kegiatan ini dapat dilakukan secara bersamaan karena memang saling berhubungan. Nah, selanjutnya si kurva ini langsung menyusut, di mana di sini juga ada 2 kegiatan, yaitu perencanaan produksi dan juga perencanaan bahan baku sebelum dimulai dilakukannya produksi. Setelah keempat kegiatan tersebut sudah dilakukan, lalu kita dapat masuk ke
proses selanjutnya yaitu produksi, di mana si kurva ini yaitu bergaris lurus kembali. Nah, setelah itu ada tahapan yang kedua atau alur yang kedua setelah proses produksi, yaitu ada pengemasan dan juga testimoni. Nah, di sini dapat dilihat kalau si kurvanya itu bercabang. Nah, bercabang di sini itu menandakan si kegiatan pengemasan dan juga testimoni dapat dilakukan secara bersamaan. Nah, selanjutnya kurva di sini menjorok kembali, yaitu dilakukannya proses promosi dan juga evaluasi. Dari hasil promosi itu bisa dilakukan secara bersamaan gitu, bisa dilakukan proses evaluasi, di mana proses evaluasi ini juga dapat mengembangkan si produk atau UMKM Siwang ini. Nah, proses terakhir yaitu distribusi. Setelah melewati beberapa proses yang dimana ada kegiatan yang didahului hingga kegiatan yang menyusulnya, dan terakhir itu yaitu proses distribusi, di mana proses distribusi ini setelah mencapai kegiatan yang lainnya dapat dikatakan berhasil. Produksi ini atau produk Siwang ini lalu didistribusikan kepada Ramalan penjualan Siwang menggunakan metode rata-rata bergerak dan pembobotan. Ada kolom bobot yang diberikan dari minggu ke-1 hingga minggu ke-6, serta data penjualan aktual untuk 6 minggu, sedangkan penjualan pada minggu ke-7 masih belum diketahui. Dalam menghitung ramalan, ada dua metode. 1. Metode rata-rata bergerak. Metode ini menghitung rata-rata dari penjualan pada periode sebelumnya, dalam hal ini 6 minggu terakhir. Setiap data penjualan di minggu 1 hingga 6 digunakan secara sama tanpa memperhitungkan bobot atau kepentingan yang berbeda. Setelah semua nilai penjualan dari minggu-minggu tersebut dijumlahkan, hasilnya dibagi dengan jumlah minggu 6 untuk mendapatkan rata-rata. Dengan metode ini, prediksi penjualan untuk minggu ke-7 adalah sekitar 73,7 paket. 2. Metode rata-rata pembobotan. Metode ini memberikan bobot yang berbeda untuk setiap data penjualan berdasarkan periode waktu. Semakin mendekati minggu yang diprediksi, semakin besar bobotnya, menunjukkan bahwa data penjualan yang lebih baru dianggap lebih relevan dalam membuat prediksi. Misalnya minggu ke-6 memiliki bobot tertinggi, sedangkan minggu ke-1 memiliki bobot rendah. Penjualan dari setiap minggu dikalikan dengan bobot masing-masing, kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan total bobot. Dengan cara ini, prediksi penjualan di minggu ke-7 adalah sekitar 71,9 paket. Secara umum, perbedaan utama antara kedua metode adalah metode pembobotan lebih mempertimbangkan data terbaru sebagai faktor yang lebih penting, sementara metode rata-rata bergerak memperlakukan semua data secara merata. Kesimpulannya adalah, jika menggunakan perhitungan rata-rata bergerak, maka pada minggu ke-7, penjualan Siwang dapat mencapai kurang lebih dari 73,7 piece atau 74 piece. Dan jika menggunakan perhitungan pembobotan, pada minggu ke-7, penjualan Siwang bisa mencapai kurang lebih dari 71,9 piece atau 72 piece.